Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Maria Hatijah, NPM 7215200050 dari Prodi Informatika. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan sistem operasi dan struktur sistem operasi. Berikut videonya. Definisi umum dari sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik, serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user yang biasa disebut dengan brainware. Tujuan sistem operasi yaitu untuk mengatur dan mengontrol perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga perangkat yang ditempatinya bisa diatur serta dikendalikan dengan cara yang fleksibel tetapi dapat diprediksi. Selanjutnya, fungsi sistem operasi. Yang pertama yaitu mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem. Di komputer desktop, sumber daya ini mencakup hal-hal seperti prosesor, memori, ruang disk, dan lainnya. Yang kedua yaitu menyediakan cara yang stabil dan konsisten bagi aplikasi untuk menangani perangkat keras tanpa harus mengetahui semua detail perangkat keras. Jenis sistem operasi berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, batch operating system, yaitu jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan. Kedua, distributed operating system, yaitu menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dengan akurasi yang tepat. Ketiga, mobile operating system merupakan operating system yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile. Keempat, multitasking atau time sharing operating system. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Kelima, network operating system. Dalam menggunakan jaringan atau network, operating system juga berperan sebagai pengatur data, keamanan, user, dan fungsi dari networking itu sendiri. Keenam, real-time operating system, di mana interval atau jarak waktu pemrosesan dan respons input yang kecil. Struktur sistem operasi. Poin A, sistem monolitik atau struktur sederhana, berisikan kumpulan dari berbagai prosedur yang dapat dipanggil oleh prosedur lainnya untuk menjalankan sistem, sehingga antar prosedur dapat saling bekerja sama dalam menjalankan sebuah sistem. Contohnya, Microsoft Disk Operating System dan Unix. Poin B, layered system. Sistem operasi memiliki sistem layer. Maksudnya adalah sistem operasi terdiri dari beragam layer, mulai dari bawah hingga atas, sehingga masing-masing layer memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Lapisan layer paling bawah biasa digunakan sebagai perangkat keras, sedangkan lapisan layer paling atas digunakan sebagai user interface. Jenis layer yang biasa digunakan dalam sistem operasi yaitu layer perangkat keras, layer sistem operasi, layer kelengkapan, dan layer program aplikasi. Poin C, kernel mikro, untuk mempermudah komunikasi yang terjadi antara program klien dengan beragam layanan yang terdapat pada ruang user. Poin D, modules atau modular, dimulai dari kernel yang biasanya memiliki kumpulan komponen inti dan terhubung dengan penambahan layanan secara dinamis dan dalam waktu boot berjalan. Contohnya Solaris, Linux, dan macOS. Poin E, virtual machine, merupakan jenis struktur yang memiliki sistem time sharing yang berfungsi untuk dapat menyediakan kemampuan multiprogramming dan perluasan sistem mesin dengan user interface yang lebih mudah digunakan. Virtual machine terdiri dari dua jenis, yaitu control program dan conventional monitor system. Poin F, client-server model. Pada dasarnya, sistem operasi dikategorikan sebagai client dan server. Client merupakan jenis proses permintaan layanan, sedangkan server adalah jenis proses yang memberikan layanan, sehingga proses akan dimulai dari klien yang meminta layanan tertentu, dan server akan memberikan dan mengirim informasi terkait layanan yang diinginkan oleh klien. Poin G, sistem berorientasi objek adalah pendekatan sistem operasi yang strukturnya menggunakan objek.
sehingga pendekatan ini juga mengadopsi dari teknologi yang berorientasi objek. Komponen sistem operasi. Pertama, manajemen proses. Proses merupakan keadaan pada saat suatu program tengah dieksekusi. Sebuah proses juga membutuhkan sejumlah sumber daya untuk dapat menyelesaikan tugasnya masing-masing. Sumber daya tersebut meliputi memori, perangkat input dan output, CPU, time, dan berkas-berkas. Kedua, manajemen memori utama. Memori utama juga sering disebut juga dengan memori, yaitu satu array yang besar dari byte, dan ukurannya dapat mencapai ratusan, ribuan, dan juga jutaan. Memori tersebut berfungsi untuk menjadi tempat dari penyimpanan yang suatu akses datanya dapat digunakan oleh sebuah CPU maupun perangkat input dan output. Ketiga, manajemen secondary storage. Untuk dapat menyimpan seluruh data dan juga program yang ada di komputer sangat dibutuhkan secondary storage, di mana secondary storage tersebut memiliki sifat yang permanen dan juga dapat menampung sebanyak-banyaknya data. Contoh dari secondary storage yaitu seperti disket, hard disk, dan lain sebagainya. Keempat, manajemen input-output. Manajemen sistem input dan output sering disebut dengan device manager. Hal ini juga akan menyediakan device driver yang biasa, yang mana nantinya operasi input dan output bisa beragam, mulai dari membaca, membuka, menulis, maupun menutup. Kelima, manajemen berkas. Berkas merupakan sekumpulan informasi-informasi yang berhubungan sesuai pada tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas juga bisa mempunyai suatu struktur yang memiliki sifat hierarkis. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengenalan sistem operasi dan struktur sistem operasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.